Chapter 2271-2280. Sesaat kemudian, Fuchasu kembali ke aula ruang waktu gerbang dalam Dongzu Shenzong melalui susunan transmisi. Dia bergegas ke barisan transmisi yang mengarah ke kota alun-alun Dongyu dan menghilang. Pada saat ini, Tan Yun telah menemukan rumput Dewa Shouwu di sebuah pulau dan mengecat rambut putihnya menjadi hitam. Dari penampilannya, Tan Yun tampak seperti pemuda tampan tanpa bayangan Cheng Kun. Mata Tan Yun Sing berbinar, dan dia berkhotbah kepada para wanita di Menara Panjun, "Saya membunuh 16 putra Fuchasu dan putra mahkota dinasti Dongzu. Fuchasu dan Kaisar Dongzu akan dengan panik mencariku, dan bahkan memblokir perbatasan dari seluruh wilayah ilahi Dongzu ke lautan sihir. Setelah diblokir, jika kita ingin melarikan diri dari Dongzu sekarang, itu akan sesulit surga, atau bahkan mati. Daripada ini, kita mungkin juga menemukan tempat untuk menutup pintu dengan nyaman dan memberitahu Kaisar Dongzu bahwa saya masih berada di wilayah ilahi Dongzu ketika saya menerobos kerajaan dan melintasi perampokan. Pada saat itu, kami akan terus ditutup. Setelah kekuatan kami meningkat pesat, saya akan mengaduk domain ilahi Dongzu, dan kemudian menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari domain ilahi Dongzu." Kata-kata Tan Yun disetujui oleh semua wanita, dan kemudian Tan Yun terbang ke arah yang berlawanan dari kota persegi Dongyu. Menurut ingatan Cheng Kun, jika dia terbang dengan kecepatannya sendiri selama setengah tahun lagi, dia akan tiba di dinasti leluhur Dongzu, tempat para dewa di bawah kerajaan Raja Taoisme mencoba gunung salju dan es. Namun, Tan Yun tahu bahwa dia harus mendapatkan identitas lain di jalan untuk menghindari dihentikan dan ditanyai. "Adik laki-laki, tetaplah." Tiba-tiba, sebuah seringai terdengar dari kekosongan di sebelah kiri Tan Yun. Tan Yun Jian mengerutkan kening, tetapi melihat seorang pria muda yang tampak cabul dan 3 tingkat kerajaan Taois, menghalangi jalannya. "Mengapa?" tanya Tan Yun. "Menurutmu apa yang akan aku lakukan?" Pemuda itu berkata dengan galak, "Saya pikir Anda datang dari arah kota alun-alun wilayah timur. Anda pasti memiliki banyak barang untuk dibeli. Serahkan dan selamatkan nyawa anjingmu, kalau tidak." Tanpa menunggu kata-kata pemuda itu, Tan Yun menyela seolah-olah melihat orang idiot, "Kalau tidak apa? Kalau tidak, saya akan merampok uang dulu dan kemudian seks." Pemuda itu berkata sambil tersenyum, "Saya pikir Anda kurus dan lembut." Tan Yun merasa jijik. Dia bertemu orang cabul semacam ini untuk pertama kalinya. Hong Meng Sentong. Tan Yun berhenti berbicara omong kosong dengannya. Di bawah malam, matanya memancarkan cahaya merah yang aneh. Segera, pemuda cabul itu membosankan seperti ayam kayu. "Siapa namamu? Kamu berasal dari siapa?" tanya Tan Yun. "Nama saya Wu Yi. Saya dari kota suci Tianlun di dinasti Dongzu." Pemuda itu tampak kusam dan berkata, "Serahkan." Dengan perintah Tan Yun, Wu Yi memberikan Tan Yun sebuah token yang melambangkan identitasnya. "Mati cabul, persetan denganmu." Setelah Tan Yun menerima token, dia menendang kepala Wu Yi. Kepala Wu Yi patah. Tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah, jatuh ke salju dan jatuh ke danau es. Apa yang benar-benar hilang? Apa yang harus diberikan? Tan Yun tersenyum tipis, dan Yi Rong menjadi Wu Yi. Dengan cara ini, Tan Yun tidak khawatir di rumah dan mulai bergerak liar di atas area danau Dongzu menuju gunung salju. Dalam 2/4. Semua orang tahu bahwa Protos kuno abadi berubah menjadi tetua dari pintu dalam Dongzu Shenzong dan membantai Tuan Muda dan 13 Tuan Muda Dongzu Shenzong. Ketika Fuchasu melangkah keluar dari kuil ruang dan waktu di luar alun-alun, teriakan dan jeritan ketakutan dan kaget menelan telinga Fuchasu seperti gelombang. "Ya Tuhan, Protos kuno yang abadi telah muncul lagi. Ya, Protos kuno yang abadi tidak dihancurkan 80 juta tahun yang lalu. Bagaimana mereka bisa bertahan? Sulit dipercaya. Protos kuno yang abadi pernah menjadi Protos paling kuat di dunia leluhur tertinggi. Saya tidak pernah berpikir masih ada yang hidup."
Orang-orang di Lehun Xuan mengatakan bahwa protos kuno Yirong yang abadi menjadi penampilan tingkat tinggi Dongzhu Shenzong, bercampur dengan Dongzhu Shenzong, dan kemudian membunuh putra mahkota dinasti Dongzhu Su di kota alun-alun. Bukankah Anda tidak hanya membunuh Pangeran Yuan Leyun, tetapi juga Tuan Muda Dongzhu Shenzong dan 13 Tuan Muda? Protos kuno yang abadi muncul. Itu akan berubah. Dunia leluhur tertinggi benar-benar akan berubah. Mendengarkan suara-suara yang bergema di telinganya, Fuchasu berteriak keras, bersamaku, Fuchasu tidak akan mengubah cuaca. Semuanya tutup mulut pada pemimpin kita. Guntur seperti suara Fuchasu bergema di seluruh kota alun-alun wilayah timur. Segera, tidak ada seorang pun di kota alun-alun besar yang membuat suara. Mengi. Kerumunan begitu ketakutan sehingga mereka tetap diam, bernapas dengan cepat, dan jantung mereka berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Fuchasu naik ke langit dan melayang di atas gerbang kota alun-alun. Mulai sekarang, tidak ada yang berani meninggalkan kota alun-alun tanpa perintah patriark. Kemudian Fuchasu melihat para murid yang berlutut di luar gerbang kota, wajahnya memerah dan berkata, mereka mengatakan bahwa ke-14 putra Tuhan kita terbunuh. Apakah ini benar? Kembali, laporkan ke patriark. Salah satu murid merangkak di tanah dan berkata dengan suara gemetar, ya. Itu benar. Kata, itu benar, seperti sebuah bom berat, yang dilemparkan ke dalam pikiran Fuchasu. Fuchasu gemetar hebat, wajahnya menjadi semakin merah di malam hari, dan air mata memecah batas. Dia terdiam sebentar, air mata mengaburkan pandangannya. Setelah waktu yang lama, Fuchasu memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya yang semula merah menjadi seputih kertas. Ke-16 putraku sudah mati. Mustahil, mustahil. Fuchasu meraung dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Hatinya begitu terpelintir sehingga dia tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa semua putranya meninggal. Fuchasu meraung marah, menakuti para dewa di kota alun-alun. Anak-anakku tetap harus diselamatkan, pasti ada. Fuchasu menangis. Dia terbang ke kota alun-alun tanpa gaya seorang patriark, dan segera jatuh di luar paviliun jiwa musik. Bang! Fuchasu mendobrak pintu gedung dengan tendangan. Setelah memasuki lobi, dia menemukan penjaga toko Lehung Xuan berlutut di tanah. Di tengah lobi, masih ada 15 mayat. Melihat kematian tragis putra-putranya, Fuchasu percaya bahwa putra-putranya benar-benar telah tiada. Mata Fuchasu merah, menahan kesedihannya dan berkata dengan menggertakkan gigi, saya baru saja mendengar seseorang mengatakan bahwa itu adalah sisa dari protos kuno yang abadi. Yirong menjadi tampilan tingkat tinggi dari klan saya dan membunuh putra dan keponakan saya, baik. Penjaga toko Le Sol Xuan, yang berlutut di tanah, menggigil, ya. Iya. Mata Fuchasu terbelah dan berkata, siapakah iblis terakhir dari protos kuno yang abadi? Penjaga toko berkata dengan jujur, Yirong telah menjadi Cheng tua yang hebat. Cheng Kun dari sektemu. Apa yang kamu bicarakan? Fuchasu meraung. Laporkan kembali ke patriark. Ini benar-benar Cheng Kun, kata penjaga toko dengan positif. Apakah dia putih atau hitam? Fuchasu bertanya. Itu rambut putih. Mendengar pidato itu, Fuchasu berpikir bahwa dia masih bersama Cheng Kun lebih dari setengah jam yang lalu, tetapi si pembunuh menyelinap pergi. Fuchasu menjadi semakin marah, sehingga darah menyembur keluar dari hidungnya. Aku sangat marah. Begitu Fuchasu membuka mulutnya, seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Dengan penuh amarah, Fuchasu terbang keluar dari paviliun jiwa musik dan dengan cepat keluar dari alun-alun kota ke aula ruang waktu. Kemudian butuh 2 menit untuk tiba di Dongzhu Shenzong, dan 1 saat lagi untuk tiba di aula ruang waktu di luar Dongzhu Shenhu melalui susunan transmisi. Dia bergegas keluar dari aula ruang waktu, tetapi melihat garis tulisan lain di monumen besar di depannya. Fuchasu pasti marah ketika kamu kembali. Hahaha. Aku lupa memberitahumu. Aku membunuh jejak Fucha dan Fucha Qiu. Dan kamu, aku bermain-main dan memberiku api yang sangat langka. Juga,
Saya mengambil semua barang dari aula pertemuan gerbang bagian dalam. Terima kasih telah menyediakan sumber daya budidaya. Melihat tulisan tangan ini dan tubuh asli Cheng Kun dan Fang Yuan di tanah, Fu Chasu pusing karena marah. Binatang, kamu pria kecil dari Protos kuno yang abadi. Fu Chasu meraung ke langit. Ingat, kamu membunuh 16 putraku. Aku akan menangkapmu besok dan memakanmu hidup-hidup. Kamu benar. Dengan kemarahan Fu Chasu, jika Tan Yun ada di depannya sekarang, dia akan dimakan. Setelah ventilasi Fu Chasu, dia melepaskan kesadaran ilahinya secara ekstrim dan dengan cepat meluas ke kekosongan ke segala arah, menyelimuti kekosongan yang luas dan jutaan orang. Sebagian besar dari jutaan orang berada di kota Dongyufang, dan sisanya tersebar di langit salju yang luas. Saat ini, Yi Rong tampak seperti Tan Yun yang malang bernama Wu Yi. Selama penerbangan, dia tiba-tiba mendengar di benaknya bahwa Fu Chasu mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Saya penguasa Dongzu Shenzong. Semua orang tidak boleh bergerak. Tidak ada amnesti bagi mereka yang melanggar perintah. Tan Yun segera berhenti terbang. Dia pura-pura berbalik dengan sengaja dengan wajah bingung dan melihat ke arah danau Dewa Dongsu. Semua orang tunjukkan token identitasmu, segera. Suara Fu Chasu yang tak terbantahkan terdengar lagi. Tan Yun dengan cepat menawarkan token identitas. Kemudian, dia merasa bahwa rasa keilahian menyapu token dan menghilang. Pada saat ini, semua wanita di Menara Raja Harapan telah mengangkat hati mereka ke tenggorokan mereka, dan dahi mereka ditutupi dengan butiran keringat sebesar kacang. Meskipun Tan Yun tidak berkeringat di dahinya, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menunjukkan kekurangan apapun saat ini, jika tidak dia akan mati. Dengan berlalunya waktu, setengah jam kemudian, Fu Chasu dipenuhi dengan suara kehilangan, yang terdengar dari telinga Tan Yun, kamu bebas. Suara itu jatuh, diselimuti kengerian Tan Yun, dan menghilang. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan kemudian berbalik. Dia terbang di langit dengan tenang dan menghilang ke langit salju yang luas. Lebih dari setengah jam kemudian, murid Dongzu Shenzong di kota Dongyufang telah mengangkut mayat 15 orang, termasuk Fu Chatian dan Yuan Liyun, kembali ke Dongzu Shenzong. Pada saat ini, mata merah dan wajah pucat Fu Chasu telah kembali ke puncak Gunung Suci. Dia menghela nafas dan memasuki aula kerumunan. Kakak, wajahmu sangat jelek. Apa yang terjadi? Fu Chaling, duduk bersama Kaisar Dongzu, berdiri dan bertanya. Fu Chaling adalah saudara perempuan Fu Chasu dan ibu dari putra mahkota setelah Kaisar Dongzu. Ya, saudara ipar, ada apa? Kaisar Dongzu meletakkan gelas anggurnya dan menatap Fu Chasu dan bertanya. Pemimpin dan tamu Dongzu Shenzong lainnya memandang Fu Chasu. Fu Chasu mengepalkan tinjunya, memandang Kaisar Agung Dongzu, akhirnya menatap Fu Chaling, dan berkata dengan sedih, kakak, jangan terlalu bersemangat untuk memberitahumu sesuatu. Saudaraku, katamu, kata Fu Chaling. Fu Chasu berkata dengan air mata di matanya, Protos kuno yang abadi. Hanya malam ini, binatang ini membunuh mereka semua. Pernyataan ini seperti bom berat, yang hilang di benak semua orang yang hadir. Semua 16 putra Fu Chasu sudah mati sekarang. Orang tidak bisa percaya. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Fu Chaling menangis. Kau bilang keponakanku sudah mati. Iya, mereka semua mati. Fu Chasu menekan bahu Fu Chaling. Kakak, Liu Yun dibunuh dengan Tianer malam ini. Tubuh Fu Chaling Jiao bergetar. Tiba-tiba, dia merasakan pusaran langit dan bumi. Kemudian dia menangis, tidak. Saudaraku, kamu berbohong padaku, bukan? Aku seperti anak laki-laki. Bagaimana dia bisa mati? Kaisar Besar Dongzu di samping Fu Chaling gemetar dan menangis. Kaisar, Anda harus membalaskan dendam anak kami. Fu Chaling dengan keras mengguncang bahu Kaisar Dongzu dan menangis seperti perempuan jalang. Kaisar Permaisuri, jangan khawatir, aku akan menangkap si pembunuh dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Tanpa kata-kata Kaisar Agung Dongzu, Fu Chaling terlalu sedih dan pingsan.
Setelah Kaisar Agung Dongzu meminta seseorang untuk membantu Fu Chaling beristirahat, dia menatap Fu Chasu dengan tatapan sedih dan berkata, "Kakak ipar, kita harus menangkap kejahatan yang tersisa dari Protos kuno abadi dengan segala cara." Fu Chasu menahan kesedihannya dan berkata, "Sekarang kita akan membahas bagaimana cara menangkap si pembunuh. Tuan Fu Cha, beri perintah saja jika Anda bisa menggunakan tempat kami." Pada saat ini, seorang pria parubaya kekar berkata dengan mata galak, "Kami ingin berharap Anda membantu untuk menangkap kejahatan yang tersisa dari Protos kuno abadi sesegera mungkin." Oleh karena itu, para tamu dan orang-orang kuat bersedia mendengarkan pengiriman Fu Chasu. "Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Selanjutnya, saya ingin berbicara tentang rencana untuk menangkap kejahatan yang tersisa dari Protos kuno yang abadi." Fu Cha berkata dan jatuh ke dalam meditasi singkat. Kemudian, ada cahaya terang di mata Fu Chasu yang penuh air mata. Melihat sekeliling, pria kuat itu berkata, "Sejujurnya, dulu Patriark dan Kaisar Agung Dongzu, Kaisar Agung Beizu dan Kaisar Agung Nanzu mengirim orang untuk mengejar dan membunuh kejahatan yang tersisa. Sekarang mereka masih tinggal di wilayah ilahi Sisu. Tetapi tuanku tidak pernah mengira bahwa binatang ini telah menyelinap ke Dongzu Shenzong kita. Kejahatan yang tersisa ini hanya tingkat ke-9 wilayah Tao, tetapi dapat melampaui tingkat untuk membunuh tingkat ke-9 Raja Tao biasa. Kemampuan untuk melampaui tingkat lebih mengerikan daripada Kaisar Tao abadi 80 juta tahun yang lalu. Pada tahun-tahun itu, hampir leluhurmu berpartisipasi dalam pasukan yang mengepung dan membunuh Protos kuno yang abadi. Setelah kejahatan yang tersisa ini tumbuh, wilayah ilahi Dongzu kita akan mengalir dengan darah. Karena itu, sangat mendesak bagi kalian semua untuk segera meninggalkan Dongzu Shenzong dan memimpin orang-orang kalian ke perbatasan Dongzu Shenyu. Jika kejahatan yang tersisa ini ingin meninggalkan wilayah surgawi Dongzu, ia harus pergi melalui wilayah Laut Ajaib. Oleh karena itu, kita harus memasang jerat di perbatasan yang menuju ke wilayah Laut Ajaib. Pada saat yang sama, semua kekuatan mengirim wilayah Raja Tao, atau yang kuat di atasnya. Tidak peduli berapa lama, mereka harus menemukan kejahatan yang tersisa dari membunuh ribuan pisau. Hanya ada satu cara untuk menemukannya untuk saat ini. Siapapun yang beragama Tao dan lingkungan manusia harus ditangkap dan diinterogasi dengan ketat. Apakah kamu mengerti? Sosok-sosok terhormat dari pasukan utama membungkuk satu demi satu, mengerti. Fu Chasu berkata, "Yah, ini belum terlambat. Tolong tinggalkan Dongzu Shenzong sesegera mungkin dan ambil tindakan. Aku akan mengucapkan selamat tinggal." Semua orang kuat pergi satu demi satu. Segera, hanya Fu Chasu dan Kaisar Dongzu yang tersisa. "Kakak ipar, saya pikir sangat tidak mungkin untuk menemukan dan menangkap kejahatan yang tersisa dari Protos kuno abadi di domain ilahi Dongzu." Kaisar Dongzu berkata, "Namun, ada peluang besar untuk menangkapnya di perbatasan yang mengarah ke Lautan Iblis." Fu Chasu setuju, itu masuk akal, tetapi saya sangat percaya bahwa selama kita mengunci perbatasan wilayah ilahi Dongzu dan tidak membiarkan siapapun pergi, kita dapat menemukan jejaknya cepat atau lambat. Dalam 3 tahun berikutnya, banyak pasukan Dongzu Shenzong dan Dongzu Shenyu mengirim yang kuat untuk menemukan dan membunuh Tan Yun di Dongzu Shenyu. Kaisar Besar Dongzu mengirim pasukan berat untuk mencapai perbatasan wilayah ilahi Dongzu melalui terowongan ruang waktu dan menjaganya untuk mencegah siapapun meninggalkan wilayah ilahi Dongzu. Bahkan seekor burung pun tidak diperbolehkan terbang keluar. Namun, tidak ada jejak Tan Yun dalam 3 tahun terakhir, seolah-olah dia telah menguap dari dunia. Tanpa berita Tan Yun selama 3 tahun, Kaisar Dongzu dan Fu Chasu tidak terkejut, karena mereka tahu bahwa di wilayah ilahi Dongzu yang luas, menangkap seseorang tidak diragukan lagi mencari jarum di tumpukan jerami, dan targetnya masih sangat orang yang licik. Pada saat yang sama, dalam 3 tahun, berita bahwa putra mahkota dinasti leluhur Dongzu, Tuan Muda Dongzu Shenzong dan 13 Tuan Muda dibunuh oleh Shenzhou kuno yang abadi menyebar ke seluruh Dongzu Shenyu, menyebabkan kegemparan. Demikian pula,
Beberapa kekuatan besar yang diam-diam menyembunyikan nama mereka dan berlatih secara rahasia keluar dari gunung dan berkumpul bersama. Kekuatan besar ini adalah mereka yang dibantu oleh Protoss kuno abadi 80 juta tahun yang lalu. Mereka juga bergabung dengan tentara untuk menemukan dan membunuh Tan Yun, tetapi tujuan mereka bukan untuk menangkap orang, tetapi untuk melindungi Tan Yun saat dia dalam bahaya. Untuk apa-apa lagi, bahkan karena keadilan, mereka akan bersumpah untuk melindungi sampai mati. Karena mereka tahu bahwa di masa lalu, Protoss kuno yang abadi menggunakan keringat, darah, dan tubuh untuk menahan serangan iblis di wilayah laut lagi dan lagi. Di dalam hati mereka, Protoss kuno yang abadi tidak hanya Protoss paling kuat di dunia leluhur tertinggi, tetapi juga mewakili keadilan. Ya, keadilan. Gunung suci salju dan es, yang terletak di tengah tanah suci salju dan es, adalah tempat untuk pelatihan dewa dengan kekuatan rendah. Di luar tanah suci es dan salju, di gunung es, ada menara dewa 3 lantai, menara raja. Tan Yun dan yang lainnya sedang berlatih di dalamnya. Ada 36 ruang latihan di lantai 1, 18 di lantai 2 dan 1 ruang latihan dan lapangan bela diri di lantai 3. Tan Yun ada di lantai 3, sedangkan istri, tunangan, dan orang kepercayaannya tersebar di lantai 2 dan 1. 10.000 batu leluhur kelas atas dikonsumsi dalam satu hari, dan dunia luar telah berada di menara selama 3.000 tahun. Namun, bagi Tan Yun, yang terpenting sekarang adalah batu leluhur. Dia bisa membuka menara Raja Harapan untuk berkultivasi dengan batu leluhur terbaik tanpa ragu. Saat ini, di ruang kultivasi 3 lantai, Tan Yun duduk bersila dan berlatih dengan gila. Di depannya, api Hongmeng dan api es Hongmeng menelan api. Lebih dari 3 tahun yang lalu, Tan Yun memeras 30 jenis api dan 30 jenis es di tangan pejabat tinggi di pintu bagian dalam. Selain itu, pada saat itu, Fuchasu memberi Tan Yun Bing dan atribut api. Tan Yun sangat yakin bahwa setelah Binger dan Zixin menelan semua api, kekuatan mereka akan meningkat pesat dan maju satu demi satu. Namun, dibutuhkan proses yang sangat lama untuk memperbaiki begitu banyak kindle tingkat tinggi. Waktu berlalu cepat. 20.000 tahun telah berlalu sejak dunia luar. 20.000 tahun telah berlalu sejak dunia luar. 60 juta tahun telah berlalu di Menara Panjun. Embrio Tao Hongmeng ke-10 akhirnya mengembun di kolam Tan Yunling, dan telah memasuki kesempurnaan besar dari alam Tao. Tan Yun terus menutup pintu. Ketika semua orang tertutup, hanya Ji Yuyan yang berhenti berlatih, karena dia telah menyentuh pembatas wilayah Su Huang. Karena dia adalah Protoss kuno abadi biasa, dia tidak bisa melewati perampokan sekarang. Begitu dia melintasi perampokan, Kaisar Dongzhou, Kaisar Beizu dan Kaisar Nanzhou kemungkinan akan mendapatkan lokasi spesifiknya. Oleh karena itu, untuk mempertimbangkan situasi keseluruhan, dia ditakdirkan untuk gagal menerobos sebelum Tan Yun menetapkan pintunya sendiri atau menyatakan perang dengan musuh secara terbuka dan berlebihan. Meskipun dia tidak bisa terus berlatih, dia masih sangat sibuk, karena Tan Yun memberinya kitab suci dan pengalaman rahasia dari 4 seni yang ditulis oleh pendiri domain bintang 4 seni, serta slip giok yang ditinggalkan oleh kakeknya. Kaisar Tao abadi untuk dia pahami. Slip giok dari Kaisar Tao abadi tidak hanya merekam 4 keterampilan yang luas dan mendalam dari keluarga ilahi kuno yang abadi, tetapi juga merekam bagaimana mengolah formula tombak ilahi yang abadi. Ji Yuyan, yang memiliki kekuatan keabadian, tidak dapat menggunakan kekuatan 10%, tetapi dia masih dapat mencapai 70% setelah dia mempraktikkan formula tombak abadi. Waktu terbang. Sudah 23.000 tahun sejak dunia luar. Sejak itu, sudah 43.000 tahun bagi dunia luar. Kecuali Tan Yun, Yu Yunxi dan Ji Yuyan, alam wanita lain telah dibesarkan secara gila-gilaan karena alam rendah mereka. Semua orang telah meninggalkan menara Raja Guopan dan pergi merampok. Tentu saja, ketika Sen Subing dan yang lainnya meninggalkan menara Panjun, Yi Rong menjadi jelek. Mereka tahu bahwa di dunia leluhur tertinggi hukum rimba, tanpa kekuatan yang cukup,
kecantikan yang berlebihan tidak akan mampu melindungi diri mereka sendiri. Mereka adalah pelakunya yang mendorong diri mereka sendiri ke jurang tak berujung, jadi mereka harus jelek. Merengekkan. Saat ini, awan melonjak di atas gunung es, dan awan gelap berkumpul dengan kecepatan tinggi. Di gunung es di bawah, Tan Yun di Menara Harapan Raja tiba-tiba membuka matanya. Matanya menunjukkan warna yang bersemangat, tetapi dia menyentuh penghalang alam Tao. Hanya setengah tahun perjalanan dari Dongzu Sensong. Terlalu dekat bagi saya untuk menyeberangi perampokan di sini. Tan Yun diam-diam berkata, sebaiknya aku menempa Jin, Muxin, dan Qingning dulu. Selanjutnya, Tan Yun melindungi persepsinya tentang penghalang alam Tao. Segera, awan gelap di atas gunung es memudar dan bintang-bintang terbuka. Setelah melindungi persepsinya, Tan Yun yakin bahwa dengan bahan-bahan pemurnian ini, ia dapat menempa Hong Meng yang membunuh pedang ilahi dan 11 pedang ilahi Hong Meng menjadi leluhur Tao terbaik. Ya, itu adalah nenek moyang terbaik dari Taoisme. Anda harus tahu bahwa leluhur Tao terbaik adalah leluhur Tao tertinggi. Alasan mengapa Tan Yun tidak menempa 12 pedang suci menjadi leluhur terbaik dan tertinggi dari Taoisme bukanlah karena dia tidak memiliki keterampilan yang cukup dalam alat pemurnian, tetapi karena bahan untuk alat pemurnian sangat sulit ditemukan. Tungku penempaan susunan bintang, Poli. Tan Yun tampak serius, dan tangannya melingkari dadanya dengan jejak misterius. Pada saat itu, kekuatan leluhur dengan jari-jari tebal diserap ke dalam api Hong Meng menelan api, seperti bintang yang berdiri diam. Setiap bintang Zuli adalah basis. Selama bernafas, 9.000 pangkalan susunan bintang Zuli telah dipadatkan dalam nyala Hong Meng. Kemudian, tirai tipis meletus di setiap bintang Zuli, terjalin dalam nyala api Hong Meng dan dikumpulkan ke dalam botol tungku penempaan perangkat pemurnian. Selanjutnya, Tan Yun pertama-tama mengorbankan pedang surgawi Hong Meng logam Jinni, yang membuat Jinni terbang ke tungku tempat susunan bintang dan mulai memprioritaskan penempaan. Waktu berlalu, dan 10.000 tahun telah berlalu. Di Menara Panjun, Tan Yun membutuhkan waktu 30 juta tahun dan akhirnya menempa Jinni menjadi leluhur Tao terbaik. Boom! Pada saat Jinni menempa senjata leluhur Tao terbaik, napas yang kuat memenuhi udara, yang membuat kekosongan seluruh ruang kultivasi runtuh. Hihi, Tuan, aku merasa kuat. Jinni terbang keluar dari tungku penempaan bintang, melayang di atas kepala Tan Yun, dan mendengar suara yang menyenangkan seperti bel perak. Mulut Tan Yun sedikit terangkat. Itu wajar. Ketika saya menempa Muxin dan Qingning menjadi leluhur Tao terbaik, kekuatan susunan pedang surgawi Hong Meng Tu akan meningkat tajam. Masuklah, aku harus menempa Muxin. Tuan yang baik. Jinni berubah menjadi sinar emas, menembus alis Tan Yun dan menggantung di kedalaman pikirannya. Selanjutnya, Tan Yun mengorbankan Muxin, pedang suci Hong Meng dengan atribut kayu. Butuh 10.000 tahun waktu eksternal untuk menempa dengan sukses. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 90.000 tahun lagi berlalu. Tan Yun menempa semua pedang suci Hong Meng kecuali pedang sengkiler Hong Meng. Pada akhirnya, butuh 30.000 tahun untuk menempa pedang pembunuh Hong Meng yang berisi 11 atribut menjadi senjata leluhur Tao terbaik. Tan Yun dengan puas memasukkan pedang pembunuh Hong Meng ke dalam pikirannya dan berkata dengan cara rahasia, sudah lebih dari 180.000 tahun sejak dia melarikan diri dari Dongzu Sensong. Sudah waktunya untuk merampok dan mempromosikan Tao Senjing. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengamati api Hong Meng dan api es Hong Meng. Ditemukan bahwa api Hong Meng telah dipromosikan ke tahap sukses besar tingkat Kaisar Tao. Pada saat ini, ia menelan tingkat Saint Tao terbaik terakhir, api ilahi Tianzu. Jika tidak ada kecelakaan, itu akan memakan waktu 30.000 tahun lagi dari dunia luar untuk melahapnya dan menjadi sukses besar dari Ordo Suci Tao yang maju. Api es Hong Meng telah mencapai puncak kekaisaran Tao dan dengan panik menelan atribut api es, Wanyan Zun. Api ini juga merupakan tingkat Saint Tao terbaik. Jika Anda selesai menelan, Anda dapat melangkah ke puncak tingkat Saint Tao.
Tan Yun penuh dengan harapan untuk dua Hongmeng Senyan yang hebat. Dia pasti akan menjadi bantuan besar untuk membunuh musuh di masa depan. Selama Anda menggunakannya secara tidak terduga, itu akan memiliki efek tambahan yang kuat. Kemudian, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya dan mulai mengamati pencapaian para wanita di lantai 2 dan 1. Dengan mengamati Tan Yun, ditemukan bahwa Yu Yun dan Si Siu adalah yang tertinggi. Dia telah melewati perampokan dan melangkah ke ranah Raja Taoisme. Sekarang ini adalah 3 alam Raja Taoisme. Sen Subing sudah menjadi 3 dari tanah suci leluhur. Kecuali Ji Yuyan belum berlatih, dia masih tanah raja leluhur yang sempurna, baik tanah kaisar leluhur atau tanah kaisar leluhur. Tan Yun menyuruh gadis-gadis itu menjauh dari sini. Setelah perampokan, dia meninggalkan Menara Panjun dan muncul di gua di Gunung Es. Wah, Panjunta berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah mengebor manset Tan Yun, tubuh Tan Yun seperti cangkang menembus gunung es. Dengan es yang pecah, dia menghilang di ujung langit. Pada saat yang sama, Shizu Senyu, Tianmen Sengong, bintang yang berkuasa. Di gedung kuno yang indah, Daokun bijak dari domain bintang 4 seni berdiri dengan hormat di depan Fang Zixi, yang tidak cantik. Pemimpin istana, itulah yang terjadi. Daokun mengerutkan kening dan berkata dengan jujur, sekarang kita tidak dapat mencapai wilayah ilahi Dongzu melalui lautan iblis. 180.000 tahun yang lalu, pastilah Yuner yang membunuh putra mahkota Yu Wenli Yun dari dinasti leluhur Dongzu dan ke-16 putra Fuchasu, penguasa Dongzu Shenzong, yang sepenuhnya membuat marah Fuchasu dan Kaisar Agung Dongzu. Oleh karena itu, di bawah perintah 2 kekuatan besar, tentara dinasti leluhur Dongzu telah memblokir perbatasan wilayah surgawi Dongzu, dan tidak akan membiarkan siapapun masuk atau keluar melalui lautan sihir. Mendengar pidato itu, wajah cantik Fang Zixi menunjukkan ekspresi cemas, tapi aku benar-benar mengkhawatirkannya. Pemimpin istana, bawahanku juga mengkhawatirkan Yuner. Daokun menghibur, tapi bawahanku menyimpulkan bahwa Yuner pasti baik-baik saja sekarang. Pikirkan tentang itu, pemimpin istana. Jika Yuner ditangkap oleh mereka, mereka akan mundur, bukan? Jadi, Yuner pasti baik-baik saja. Aku tidak tahu harus bersembunyi di mana untuk berlatih. Mendengarkan kata-kata Daokun, Fang Zixi sedikit lega. Pemimpin istana, bawahan saya memiliki hal penting lain untuk dilaporkan kepada Anda. Kata Daokun. Kamu bilang. Daokun tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan penampilannya menjadi lebih bermartabat dari sebelumnya. Menurut mata-mata, Kaisar Shizu dan Sekte Dewa yang bahagia sangat dekat baru-baru ini. Ini bukan pertanda baik. Bawahanku bahkan curiga mereka ingin membentuk aliansi dan menghancurkan kuil Tianmen kita. Mendengar pidato itu, Fang Zixi masih dalam konfirmasi, kata Daokun. Fang Zixi mengerutkan kening, kirim lebih banyak orang. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda harus mendapatkan berita yang tepat. Jika dinasti leluhur Shizu dan Sekte Dewa yang berbahagia bersatu untuk menangani istana kita, akan sulit bagi istana kita untuk menghadapinya. Bawahan mengerti. Setelah Daokun mengatakan sesuatu, dia membalikkan tangan kanannya, dan sebuah surat muncul dan menyerahkannya kepada Fang Zixi, Tuan Istana, ini dikirim oleh Kaisar Shizu. Fang Zixi mengangkat alisnya dan membuka amplop itu. Ketika dia selesai membaca isi surat itu, dia sangat marah sehingga tubuhnya yang halus bergetar. Tapi itu mengatakan, Tuan Fang, Kaisar Ben mengatakan sebelumnya bahwa dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama di masa lalu, tetapi kamu tidak pernah menghargainya. Lebih dari 200.000 tahun yang lalu, Anda lapor. Pada saat ini, seorang pengawal baju besi emas di luar aula berlutut dengan satu lutut, beritahu Kaisar Agung bahwa orang bijak tertinggi dari 4 bidang bintang seni di kuil Tianmen meminta pertemuan. Apa yang dilakukan Daokun di sini? Mungkinkah? Memikirkan hal ini, Kaisar Shizu berkata, silahkan masuk. Itu adalah Kaisar Agung. Setelah pengawal baju besi emas menjawab, tidak lama setelah dia pergi, Daokun memasuki aula Kaisar Agung rencana 5 tahun ke-9, membungkuk kepada Kaisar Shizu dan berkata,
generasi muda, Dao Kun, kuil Tianmen, apakah Anda telah melihat Kaisar Agung? Jangan sopan. Silakan duduk. Kaisar Shizu berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Kaisar yang Agung. Setelah Dao Kun duduk, dia menyampaikan pesan kepada Dao Qing tanpa menunjukkan wajahnya. Paman bela diri, saya akan berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang penting sebelum saya pergi. Oke, Dao Qing Dazun berkhotbah. Aku tidak tahu, Kun, mengapa kamu datang untuk mencari Kaisar Ben kali ini? Tanya Kaisar Shizu. Tanyakan dengan sadar. Dao Kun mencibir di dalam hatinya, masih hormat di wajahnya, melambaikan tangan kanannya, dan sebuah surat melayang di depan Kaisar Shizu. Kaisar tetua, generasi muda datang atas perintah kepala istana-istana kami. Tuan istana meminta generasi muda untuk memberikannya kepada Anda secara langsung. Kaisar Shizu tersenyum, mengambil amplop itu dan membukanya. Tetapi dikatakan, cinta Kaisar Shizu kepada pemimpin istana kita benar-benar memalukan. Dalam beberapa tahun terakhir, istana sebagian besar ditutup. Dalam 3 juta tahun, pemimpin istana akan serius mempertimbangkan untuk menikah dan membentuk aliansi denganmu. Saya juga berharap Kaisar Shizu akan dengan hati-hati mempertimbangkan aliansi dengan sekte dewa yang berbahagia. Saya harap Anda akan berpikir 2 kali. Ditandatangani oleh Fang Zixi. Setelah membacanya, wajah Kaisar Shizu tidak menentu. Dao Kun melihat perubahan di matanya dan berkata, Kaisar yang lebih tua, kepala istana tidak sehat dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia tidak datang sendiri. Namun, pemimpin istana mengatakan bahwa saya dapat sepenuhnya mewakilinya. Anda dapat mengajukan pertanyaan apapun dan saya akan menjawabnya jika Anda dapat menjawabnya. Sehat. Kaisar Shizu mengangguk dan berkata, jika Zixi, Kaisar akan mempertimbangkannya dengan serius. Hari ini, Kaisar Agung menjelaskan bahwa kecuali dia memiliki preferensi khusus untuk Zixi, dia akan bersekutu dengan sekte dewa yang bahagia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak Zixi berkata, biarkan Kaisar Agung terus menunggu, Kaisar Agung dapat menunggu secara alami, untuk membuktikan perasaannya yang sebenarnya padanya. Kaisar Shizu berkata, tapi 3 juta tahun terlalu lama. Mari kita beri dia 1 juta tahun untuk memikirkannya. Dao Kun bangkit dari tempat duduknya, memeluk tinjunya dan berkata, Kaisar yang lebih tua, kepala istana awalnya ingin ditutup selama 5 juta tahun. Itu karena pernikahan itu penting sehingga diubah menjadi 3 juta tahun. Untuk orang kuat sepertimu dan kepala istana, 3 juta tahun hanyalah sekejap. Aku harap kamu bisa menghormati keputusan kepala istana kami. Kaisar Shizu menggelengkan kepalanya, tidak peduli apa ranah Tuhan, 3 juta tahun bukanlah menjentikkan jari. Kamu salah. Namun, demi Zixi, Kaisar Agung akan menyerahkan 500.000 tahun lagi. Setelah 1,5 juta tahun. Setelah mendengar ini, Dao Kun sangat sibuk sehingga dia berkata, Kaisar yang lebih tua, bagaimana Anda bisa membuat generasi muda membalas Tuan Istana? Yah, kamu akan menyerah selama 500.000 tahun lagi. Jika kamu berjanji, aku akan melakukan yang terbaik untuk membiarkan Tuan Istana berjanji untuk menikahimu. Kamu tahu bahwa aku adalah orang yang paling dipercaya di depan kepala istana. Mendengar pidato itu, Kaisar Shizu mengerutkan kening dan terdiam sejenak. Setelah itu, dia berkata, iya, dengan kata-katamu, Kaisar Ben berjanji padamu. Namun, ada satu kata yang ingin diberikan Kaisar Ben kepadamu. Kaisar yang lebih tua, tolong bicara. Tanya Dao Kun. Kaisar Shizu tidak diragukan lagi berkata, jika Zixi tidak berjanji untuk menikah dalam 2 juta tahun, Kaisar akan memotong Anda satu persatu. Apakah Anda mendengar dengan jelas? Dao Kun berpura-pura ketakutan, aku bisa mendengarmu dengan jelas. Yah, kata Kaisar Shizu, aku punya sesuatu yang penting untuk diselesaikan, jadi aku tidak akan menghiburmu. Dao Qing Dazun, sampai jumpa. Itu adalah Kaisar Agung. Setelah menerima pesanan, Dao Qing berkata, Dao Kun, tolong. Kemudian, Dao Qing Dazun dan Dao Kun meninggalkan aula Kaisar Rencana 5 tahun ke-9. Di dalam aula,
Alis putih Helian Mengde bergetar dan berkata, Kaisar, Fang Zixi jelas ingin menunda waktu. Ben Dadi tahu. Mata Shizu Dadi menunjukkan nafsu dan nafsu. Bahkan jika dia ingin menunda waktu, Ben Dadi harus setuju. Mengde, kamu harus tahu bahwa Sekte Dewa yang bahagia itu ambisius dan tidak dapat diandalkan. Setelah membentuk aliansi dengan Huyanzang, dia akan berbalik dan berurusan denganku setelah menghancurkan kuil Tianmen. Konsekuensinya bisa dibayangkan. Tetapi jika kita membentuk aliansi dengan Istana Tianmen, itu akan berbeda. Dalam analisis terakhir, Fang Zixi hanyalah generasi wanita. Ketika kita menikahinya, Kaisar Agung tidak hanya akan memenuhi keinginannya untuk mendapatkan dia sepanjang waktu dan mengendalikan waktu, tetapi juga mengambil Istana Tianmen untuk dirinya sendiri. Pada saat itu, kita dapat bersaing dengan ruang Sekte Dewa yang bahagia, bahkan menghancurkannya, menyatukan domain Dewa Shizu, dan membuka pintu bagi kita untuk bertarung di alam leluhur tertinggi. Jadi kita bisa menunggu selama 2 juta tahun, dan itu sepadan. Dari kata-kata Kaisar Shizu, tidak sulit untuk melihat betapa jahat dan liciknya itu. Di luar kota leluhur Shizu, Dao Kun mengatur perbatasan. Dia berlutut ke patung besar Dao Qing dan berdoa dengan matanya, Paman bela diri, kuil Tianmen kemungkinan akan dalam bahaya dalam 2 juta tahun. Tolong bantu Tuan Istana kami pada waktu itu. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Setelah Dao Qing Dazun membantu Dao Kun berdiri, dia berkata, kakak senior saya juga salah satu dari 3 pendiri kuil Tianmen. Hanya untuk ini, saya tidak akan duduk diam. Kembalilah dan beritahu Fang Zixi bahwa aku akan pergi dalam 2 juta tahun. Aku tidak hanya akan pergi, tetapi juga membawa hadiah besar. Dao Kun melihat dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, jika Anda memiliki paman bela diri, saya akan lega. Hati-hati, paman bela diri. Aku pergi. Dongzu Senyu, Dongzu Sensong. Di Aula Tahta Kaisar, para pemimpin tingkat tinggi dari berbagai sekte, menghadap Patriark Fuchasu di depan, semua menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa, dan dahi mereka ditutupi dengan keringat dingin yang lembut. Fuchasu menghancurkan meja giok, tiba-tiba bangkit dan meraung, buang, sia-siakan. Sudah 180.000 tahun, dan kamu belum menemukan kejahatan yang tersisa dari Protos kuno yang abadi. Katakan pada Tuhan kita apa gunanya kamu, orang bodoh yang tidak kompeten. Di hadapan Fuchasu, semua atmosfer atas tidak berani mengambil napas. Fuchasu tiba-tiba melihat ke belakang, menerbangkan seorang pria tingkat tinggi di depannya, dan meraung, Protos kuno yang abadi telah membunuh semua putra patriark begitu lama. Jangan katakan bunuh dia, bahkan tidak ada berita. Kamu memberitahu Tuhan kami bahwa kamu bukan sekelompok sampah. Ada apa? Tepat ketika Fuchasu sedang dalam suasana hati yang buruk, sebuah suara hormat terdengar dari luar aula, Komandan Dinasti Leluhur Dongsu, Yuan Changkong, saya memiliki sesuatu untuk bertemu dengan Patriark Fucha. Fuchasu menahan amarahnya dan meraung marah kepada para pejabat tinggi, nanti, tuanku akan berurusan denganmu lagi. Setelah itu, Fuchasu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Komandan Yuan, masuklah. Itu adalah Patriark. Dengan suara hormat, seorang pria tua berjanggut putih berbaju besi dan berusia sekitar 90 tahun memasuki aula pernikahan dengan halal dan sepenuh hati. Kalimat berikutnya membuat Fuchasu bersemangat. Laporkan kembali ke Patriark. Yuan memeluk tinjunya dan berkata, Kaisar meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa ada berita tentang Protos kuno yang abadi. Begitu komentar ini keluar, pejabat tingkat tinggi di aula akhirnya menghela nafas lega. Betulkah? Fuchasu berkata dengan penuh semangat, katakan padaku, di mana kejahatan yang tersisa. Yuan Changkong mengangkat alisnya dan berkata, laporkan kembali ke Patriark. Saya tidak tahu lokasi spesifik dari kejahatan yang tersisa. Apa maksud Kaisar Agung Dongsu ketika dia mengatakan ada berita tentang kejahatan yang tersisa? Fuchasu mengerutkan kening. Laporkan kembali ke Patriark. Yuan menghela nafas, hanya 3 bulan yang lalu, Kaisar Agung merasakan bahwa kejahatan yang tersisa sedang dirampok. Tuan,
sebaiknya Anda melihat apa yang dikatakan Kaisar Agung kita. Ketika Yuan berbicara di langit, dia melambaikan tangan kanannya dan melepaskan Peng Zuli, memadatkan gambar memori. Namun, dalam gambar itu, Kaisar Dongzu mengangkat alisnya dan berkata, "Kakak ipar, saya punya berita buruk untuk Anda. Sisa-sisa terkutuk telah dirampok lagi, dan itu dirampok di domain Dewa Dongzu 3 bulan lalu. Lebih penting lagi, citra perampokannya menjadi semakin kabur, yang menunjukkan bahwa kekuatannya yang sebenarnya melonjak dengan liar. Kakak ipar, saya berpikir bahwa dengan kemampuan anti surga untuk membunuh musuh dengan melompati level, gambaran melintasi perampokan akan menjadi semakin kabur hanya ketika dia dipromosikan ke ranah Raja Tao, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat kabur ketika dia baru saja melewati perampokan Dewa Tao yang abadi. Saya memperkirakan perampokannya akan berlangsung setidaknya selama 1 tahun. Kita harus menemukannya sesegera mungkin, jika tidak, saya benar-benar khawatir ketika dia dipromosikan ke tingkat dewa, dia tidak akan merasakan gambarnya. Perampokan. Kakak ipar, ketika Anda melihat gambar memori, saya pribadi telah mencari sisa kejahatan membunuh ribuan pisau. Anda juga dapat mencarinya sendiri. Kami tidak punya banyak waktu. Tingkat pertumbuhannya terlalu cepat. Kemampuannya untuk melampaui level jauh lebih mengerikan daripada Kaisar Tao abadi 80 juta tahun yang lalu. Pada awalnya, 5 pria kuat kita, seperti Kaisar Tao abadi, adalah kesempurnaan besar dari Kekaisaran Tao, tetapi pada akhirnya, kelima pria kuat kita terluka parah dan membunuh Kaisar Tao abadi. Meskipun sekarang, 5 orang kuat kita adalah alam leluhur Tao, setelah dosa yang tersisa berhasil dirampok, itu akan menjadi alam Dewa Tao. Di atas ranah Dewa Tao adalah ranah Raja Tao, ranah Kaisar Tao, ranah Kaisar Tao, ranah Santo Tao dan ranah leluhur Tao. Selain kemampuannya untuk melampaui tingkat teror, jika dia tidak dibunuh sesegera mungkin, begitu dia diizinkan untuk tumbuh lagi, siapa yang bisa membunuhnya di seluruh dunia leluhur tertinggi? Kakak ipar, lakukan sendiri. Kemudian gambar memori menghilang. Kata-kata Kaisar Agung Dongzu terus berputar di benak saya. Tanpa disadari, punggung Fuchasu dan pejabat senior lainnya terasa dingin. Seperti yang dikatakan Kaisar Agung Dongzu, dia tidak ada hubungannya dalam waktu singkat, tetapi pada waktunya, begitu Tan Yun tumbuh, itu akan menjadi akhir dari dirinya sendiri dan orang lain. Semuanya dengarkan perintahnya. Fuchasu berkata dengan suara keras, semua murid sekte kami, serta murid dan pemimpin senior di atas, tinggalkan sekte dan cari dosa yang tersisa. Bahkan dengan nyawa murid-murid kita, kita harus menemukannya. Selanjutnya, Fuchasu memerintahkan orang bijak tertinggi lainnya untuk memberitahu semua kekuatan di seluruh wilayah surgawi Dongzu untuk mencari keluarga dewa kuno yang abadi. Menurutnya, selama berita bahwa Tan Yun dibunuh untuk mencari pembunuhannya keluar, Tan Yun muncul di sana. Dapat dilihat bahwa Fuchasu bertekad untuk menangkap Tan Yun dengan segala cara. Keesokan paginya, hanya Dongzu Shenzong saja, 30 miliar orang meninggalkan Zhongmen satu demi satu. Waktu berlalu, setahun kemudian. Berita bahwa Fuchasu memerintahkan semua kekuatan besar untuk pergi keluar untuk menemukan dan membunuh Protos kuno yang abadi dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah ilahi Dongzu dengan berbagai cara. Bahkan lebih jelas bahwa siapapun yang berada di wilayah ilahi Dongzu akan membunuh 9 keluarga jika dia tidak berani melaporkan. Oleh karena itu, orang-orang di seluruh wilayah ilahi Dongzu ketakutan. Dongzu Senyu, tepi timur laut, juga merupakan ujung timur laut dari alam leluhur tertinggi. Di ujung penghalang, ki leluhur surga dan bumi tipis dan menyedihkan, dan gunung-gunung layu dan kuning. Merengekkan. Awan gelap yang luas di langit menutupi bagian atas. Ketika angin kencang bertiup, dapat dilihat bahwa gunung-gunung yang semula ratusan ribu makhluk abadi di bawah tampaknya telah hancur dan rata dengan tanah. Di antara bebatuan, raksasa setinggi 120.000 kaki jatuh ke tanah tanpa bergerak. Saat ini, raksasa itu terlihat sangat menyedihkan. Dia tidak lengkap. Dia terlihat jelas dalam daging dan darahnya, dan tulang-tulangnya terlihat di sekujur tubuhnya.
Tan Yun. Suami. Di langit yang jauh, sekelompok wanita menangis dan terbang menuju raksasa. Siapa lagi mereka jika bukan Sen Subing? Raksasa berdarah adalah Tan Yun. Menurut Tan Yun, tempat ini relatif aman dan umumnya tidak akan ditemukan. Kembalilah, masuki Menara Harapan dan jangan keluar kapan saja. Suara kelemahan dan tidak diragukan lagi terdengar dari benak semua wanita. Jangan khawatir tentang saya baik-baik saja. Ketika para wanita mendengar pidato itu, mereka menukik ke udara dan jatuh di Menara Harapan. Pada saat ini, awan gelap di langit seperti gelombang gelap dengan cepat memudar dan mengekspos langit malam. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tan Yun, yang terluka parah, masih terbaring di genangan darah. Dengan keberhasilannya dalam perampokan, 10 janin Tao Hong Meng di kolam linci menyatu dengan cepat. Pada saat yang sama, jiwa Tao Hong Meng dalam pikirannya juga berubah. Setelah 3 napas pendek, ketika jiwa Tao Hong Meng dalam pikirannya berasal dari roh Tao Hong Meng dan 10 janin Tao Hong Meng di kolam roh menyatu untuk membentuk janin Tao Hong Meng, napas yang sangat kuat menyebar dari tubuh Tan Yun. Bang bang. Boom. Dengan bau yang mengerikan menyebar, batu-batu besar di puluhan ribu makhluk abadi di sekitar Tan Yun meledak menjadi bubuk putih salju, dan kekosongan runtuh. Lihat, saudara senior, ada sesuatu yang bergerak di bawah. Tiba-tiba, suara keheningan turun dari langit malam ke Tan Yuner. Turun dan lihat. Bagus. Wosh. Wus. Ribuan tokoh Tao jatuh dari langit, tergantung di atas pegunungan yang hancur, dan menjadi ribuan murid sekte Dewa Dongsu. Salah satu murid melihat ke bawah dan berkata dengan suara gemetar, lihat, itu adalah raksasa setinggi 120.000 kaki. Apakah mungkin itu adalah sisa dari Protos kuno yang abadi? Begitu suara murid itu jatuh, tawa ganas dengan kemarahan terdengar dari pegunungan. Ya, Lao Su adalah sisa dari Protos kuno abadi di mulutmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Begitu suara itu jatuh, pemandangan yang menakutkan ribuan murid terjadi. Boom. Tetapi ketika kekosongan tiba-tiba runtuh, raksasa berdarah yang tergeletak di tanah tiba-tiba duduk, mengangkat tangan raksasa dengan hanya tulang yang tersisa dan memotret dirinya sendiri dan orang lain. Di mana tangan raksasa lewat, kekosongan terus runtuh. Tidak. Ah. Jeritan itu tiba-tiba berhenti, dan ada 800 murid. Setelah ditepuk oleh tangan raksasa Feris, mereka berubah menjadi kabut darah, dan semua jiwa dan janin mati. Segera berita tentang penemuan kejahatan yang tersisa dari keluarga Dewa Kuno Abadi akan menyebar. Seorang murid menawarkan kartu giok transmisi suara dengan raungan serak. Menghadapi kartu giok, dia berteriak ngeri, Penatua, di ujung timur laut wilayah ilahi Dongsu. Kejahatan yang tersisa dari keluarga Dewa Kuno Abadi telah ditemukan. Hampir pada saat yang sama, 200 murid lainnya dari alam Dewa Tao juga menawarkan kartu giok untuk menyebarkan berita tentang penemuan Protos kuno yang abadi sambil meminta bantuan. Bas. Ketika kekosongan itu beriak seperti air, Tan Yun, yang setinggi 120.000 kaki, tiba-tiba menyusut menjadi ukuran normal. Setelah melihat lebih dari 200 orang berlari untuk hidup mereka, dia berkata dengan suara keras, sekelompok bajingan sialan, serahkan hidupku padaku. Hong Meng Shenbu. Memar dan memar, Tan Yun mengorbankan pedang pembunuh Hong Meng, menampilkan langkah surgawi Hong Meng, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan menelan 10 murid dengan pedang mekar. Ah! Aku tidak ingin mati. Petik 2. Dalam teriakan 10 murid, abu terbang dimusnahkan dan mati ditelan pedang. Engah. Tan Yun terlempar ke udara, tendanya yang dingin berkelap-kelip, dan ujung pedangnya tajam dan kejam. Dia menembus tengkorak seorang murid buronan. Begitu Tan Yun mencabut pedangnya, dia meninggalkan tubuh yang jatuh dan membunuh orang lain di udara. Kepulan. Ketika pedang itu naik dan turun, darah menodai cahaya bulan, dan murid itu langsung mati. Dalam waktu singkat, hanya 2 murid yang melarikan diri yang terbunuh. Mengi. Mereka terengah-engah dan tiba-tiba berhenti terbang di udara.
Mata mereka melotot dan dipenuhi dengan keputusasaan yang mendalam. Tapi Tan Yun, yang acak-acakan dan tidak bisa dikenali, memegang pedang pembunuh Hong Meng, seperti dewa pembunuh di udara, mencegat jalan kedua orang itu. Kamu. Tan Yun dingin dan tidak berperasaan, dan suaranya dingin dan menusuk. Katakan, bagaimana Fuchasu dan Kaisar Agung Dongzu berencana memburuku? Kami tidak bisa mengatakannya, kata murid itu dengan ngeri. Setiap orang yang mengejarmu telah bersumpah untuk tidak membocorkan informasi tentang cara mengepungmu. Begitu kamu memikirkannya, kamu akan dibunuh di tempat. Jangan bicara omong kosong denganku. Tan Yun menunjukkan murid surgawi Hong Meng, mengendalikan mereka, dan bertanya, bagaimana rencana Fuchasu untuk mengepung dan membunuhku? Patriark ingin. Bang. Begitu kedua murid membuka mulut mereka, seluruh kepala mereka pecah berkeping-keping. Dalam percikan darah, dua tubuh tanpa kepala jatuh ke langit malam dengan darah disemprotkan. Sepertinya aku tidak tahu rencana spesifik untuk mengepung dan membunuhku. Mata Tan Yunsing menunjukkan niat membunuhnya, dan nadanya sangat arogan. Aku ingin melihat apakah kamu bisa menangkapku. Wah. Ketika Tan Yun melambai, sisi jatuh dari kartu giok yang berbisik melonjak ke udara. Ketika dibawa ke tangan Tan Yun, sebuah suara tua terdengar di liontin batu giok, beritahu yang lebih tua lokasi spesifik dari Protos kuno yang abadi. Angkat bicara. Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, katakan ibumu. Dengarkan aku, kamu tidak bisa menangkapku. Juga, kirim pesan ke Fuchasu dan Kaisar Dongzu, mengatakan bahwa putra mereka pasti sangat kesepian di neraka. Aku akan melakukan pekerjaan dengan baik dan mengirim mereka untuk bersatu kembali dengan bajingan anjing mereka suatu hari nanti. Setelah itu, Tan Yun sangat takut akan kedatangan yang kuat setelah menghancurkan kartu giok transmisi suara, jadi dia menggunakan kekuatan sihirnya, sumber cahaya dan memulihkan lukanya. Setelah Tan Yun berubah menjadi jubah hijau, dia terbang menuruni gunung dengan kecepatan tinggi. Setelah menyingkirkan menara Panjun, dia masih tampak seperti Yi Rong dari Wuyi dan terbang melintasi langit malam dengan kecepatan tinggi. Suamiku, kemana kita akan pergi sekarang? Tan Yun memikirkan suara khawatir Ji Yuyan di benaknya. Menjauh dari sini dan temukan tempat untuk terus ditutup. Setelah suara Tan Yun, dia melakukan tembus pandang dan berlari untuk hidupnya siang dan malam. Sebulan kemudian, tetua gerbang emas Dongzu Shenzong, mengemudikan perahu Shenzhou dan membawa ratusan ribu murid gerbang emas, tiba di ujung timur laut Dongzu Shenyu dan menemukan lokasi kejadian. Menatap tubuh murid lumpuh di bawah, sesepuh gerbang emas bisa membayangkan kemarahannya. Protos kuno yang abadi, Anda sebaiknya tidak membiarkan tetua kami menangkapnya. Jika tidak, tetua kami ingin Anda bertahan hidup, bukan mati. Di utara dinasti Dongzu, ada sebuah kota besar yang dikenal sebagai kota pertama di utara, kota Tuhan Allah. Kota Tuhan Allah mencakup wilayah yang sangat luas, dengan jumlah penduduk 10 miliar. Berdengung. Ketika kehampaan beriak seperti air, Tan Yun, yang telah mengecat rambut hitam dan mengubah penampilannya menjadi Wuyi, terbang keluar gerbang kota dan menemukan bahwa setiap orang yang masuk dan meninggalkan kota akan diselidiki secara serius. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan datang ke gerbang kota. Berhenti. Jenderal Garnisun berteriak kepada Tan Yun, sebutkan namamu, siapa itu? Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, saya dari kota suci Tianlun, Wuyi. Saya di sini untuk mencari paman saya. Jenderal, tidak peduli siapa yang kamu cari, kamu tidak bisa masuk. Penjaga berkata dengan suara dingin, Kaisar Agung telah memerintahkan agar para dewa dan orang-orang dari dinasti leluhur saya tidak dapat memasuki kota lain tanpa alasan khusus sebelum menangkap Protos kuno yang abadi. Jenderal, penjahat itu benar-benar mencari pamanku. Biarkan saja penjahat itu masuk. Tan Yun berkata, menawarkan cincin leluhur dan menyelipkannya ke tangan penjaga. Penjaga itu ingin menolak. Ketika dia melihat bahwa cincin leluhur itu penuh dengan batu leluhur, dia berdeham dan berkata, biarkan dia masuk. Jenderal, itu tidak sesuai dengan aturan.
Pada saat ini, seorang wakil jenderal diinterupsi oleh jenderal segera setelah dia berbicara. Apa itu sesuai dengan aturan? Apa yang dikatakan jenderal adalah aturan. Selain itu, Jenderal Wu Yi sudah mengenalnya sejak lama, tetapi dia tidak melihatnya sekarang. Lepaskan aku. Ketika wakil jenderal melihat bahwa jenderal itu marah, dia segera melepaskannya. Tan Yun berpura-pura menjadi cucu dan mengangguk dan membungkuk ke kota dewa terkemuka. Setelah kilatan dingin di matanya, dia kembali normal. Segera, Tan Yun sepertinya menemukan sesuatu, dan matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Tetapi di udara di atas gerbang kota, ada 60 juta layar raksasa Zhang yang ditangguhkan. Setiap layar ditutupi dengan sidik jari berdarah, ini adalah sumpah darah. Sebuah meja giok ditempatkan di gerbang, dan seorang oktogenarian dengan mata muram duduk di kursi giok. Nama lelaki tua itu adalah Bu Yaolian. Dia adalah diaken dari Mansion Lord Kota. Bu Yao memandang Tan Yun dan memerintahkan, apa yang kamu lihat? Ke sini. Tan Yun melihatnya. Bu Yaolian, seorang pendeta Tao rangkap 3, menahan keinginan untuk memukul mati pihak lain dengan kepalan tangan, datang ke meja batu giok dan dengan hati-hati berkata, apa yang Anda inginkan, Tuan? Nama saya Bu Yaolian. Saya adalah diaken di kediaman Tuan Kota. Bu Yaolian berbisik, ketika aku memasuki kota tadi, kamu diam-diam memberi penjaga sebuah cincin leluhur. Aku melihatnya. Jika Anda memberi saya 10 juta batu leluhur kelas atas, saya dapat bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika tidak, Anda akan mati. Tan Yun berpura-pura panik. Dia segera menawarkan cincin leluhur dan memasukkannya ke tangan perusahaan Bu Yao. Suara itu berkata, Senior, tolong biarkan aku pergi ke kota. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk menemukan pamanku. Ini adalah bakti kepadamu. Bu Yaolian melepaskan kesadaran ilahinya. Setelah menghitung jumlah batu leluhur di cincin leluhur, dia tersenyum dan berkata, kamu tahu urusan saat ini. Anjing, kamu tidak tahu malu seperti namamu. Tan Yun mengutuk dalam hatinya dan berkata dengan hormat, bisakah kamu pergi sekarang? Belum. Bu Yaolian menunjuk ke jutaan layar di atas gerbang kota dan berkata, Anda harus membuat sumpah darah untuk masuk. Jika Anda menolak, Anda akan dibunuh sebagai sesama protos kuno yang abadi. Ya, aku akan menurut. Tan Yun mengangguk dan membungkuk di wajahnya, tetapi niat membunuhnya membara di dalam hatinya. Beraninya kamu bertanya pada kain diaken, apakah semua orang di seluruh kota dewa terkemuka membuat sumpah darah? Tentu saja, Bu Yaolian berkata sambil tersenyum, apalagi mereka semua berinisiatif membuat sumpah darah untuk membunuh protos kuno yang abadi. Saya bukan hanya pemimpin kota suci, tetapi juga kota-kota lain. Dosa yang tersisa dari protos kuno abadi yang terkutuk itu harus dihukum mati jika dia membunuh putra mahkota dari dinasti leluhur Dongsu. Yah, jangan bicara omong kosong. Waktu Deacon sangat mahal. Buat sumpah darah dengan cepat. Mendengar pidato itu, Tan Yun dan borgolnya menantikan kemarahan para wanita di Menara Raja. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Tan Yun tertawa marah. Karena seluruh dinasti leluhur Dongsu telah membuat sumpah darah, itu adalah musuh abadiku. Ketika saya meninggalkan kota orang kuat, saya akan membunuhnya dan membalikkan dunia. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berkhotbah kepada Sen Subing, Subing, aku akan membuat sumpah darah dengan darahmu. Oke, ketika suara Sen Subing terdengar di benak Tan Yun merasakan gumpalan darah, keluar dari Menara Raja Harapan dan meninggalkannya di pergelangan tangannya. Tan Yun mengangkat tangan kanannya, menggigit jarinya, melambaikan tangan kanannya, dan 3 tetes darah Sen Subing di pergelangan tangannya naik ke langit dan tergantung di depan layar. Tangan kanan Tan Yun memutar jari pedangnya, menunjuk ke langit, dan berkata dengan kata-kata yang benar, saya bersumpah demi Wu Yi bahwa saya tidak akan dapat didamaikan dengan protos kuno yang abadi. Hari ini, saya membuat sumpah darah untuk membunuh protos kuno yang abadi. Kemudian, Tan Yun menjulurkan ibu jarinya dan menekannya di layar. Segera,
3 tetes darah Sen Subing tercetak di layar dan berubah menjadi sidik jari ibu jari Tan Yun. Yah, kamu bisa berguling. Bu Yaolian melambai ke Tan Yun seperti lalat. Tan Yun dengan cepat tersenyum. Pada saat berbalik, matanya sedikit menyipit, dan pembunuhan itu berkecamuk. Dia segera kembali normal dan berjalan menuju kerumunan tak berujung di depan. Ketika dia melewati jalan-jalan yang penuh warna, ada kata-kata liar tentang membunuh Protoss kuno yang abadi, serta memfitnah, dan mengutuk Protoss kuno yang abadi. Hati Tan Yun lebih sakit daripada marah. 80 juta tahun yang lalu, untuk melindungi orang-orang ini dan leluhur mereka, orang-orang mereka sendiri bertarung dengan iblis di lautan iblis. Tetapi mereka tidak hanya tidak menghargainya, tetapi bahkan mengatakan bahwa kakek dan nenek moyang mereka harus mengalahkan lautan iblis terlebih dahulu, kemudian membunuh 4 benua, dan akhirnya bersatu dengan dunia leluhur yang tinggi. Tan Yun melewati kerumunan, tinjunya mengepal perlahan dan berderit. Saya tidak tahu kapan matanya penuh dengan air mata ketidakadilan dan ketidakadilan untuk kakek, leluhur, dan orang-orang etnis. Kamu penjahat tak tahu malu, aku akan membunuh kalian semua dan mengubah kota dewa terkemuka menjadi kota mati. Pada saat ini, para wanita merasakan kemarahan Tan Yun dan mengirim pesan untuk menghiburnya. Setelah waktu yang lama, Tan Yun menghentikan kerumunan dan menutup matanya. Ketika dia menenangkan suasana hatinya, sebuah kutukan tiba-tiba terdengar di belakangnya, anjing mati di depan menghalangi jalanku. Menjauh dariku. Berdengung. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi melihat seorang pria muda dengan pembawaan yang luar biasa dan 6 tingkat Tao dan Tuhan, menatap dirinya sendiri dengan jijik. Hehe, apa yang kamu lihat? Percaya atau tidak, aku akan mencongkel matamu. Pemuda itu membenci Tan Yun. Ada apa denganmu? Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah dan meraih leher pemuda itu dengan tangan kanannya seperti kilat. Suaranya dalam dan mengerikan. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Jangan memprovokasi aku. Tan Yun tiba-tiba mengangkat pemuda itu dengan tangan kanannya. Setelah putaran roda kecepatan di atas kepalanya, bang! Dia menghancurkan pemuda itu ke tanah. Uff! Pemuda bernama Bailer itu memuntahkan darah dan terlempar ke matanya. Kamu bajingan, apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah 3 keluarga di kota ini dan tuan muda ketiga dari keluarga Bai. Pada awalnya, nenek moyang kita dari keluarga Bai membuat prestasi besar dalam membunuh Protoss kuno yang abadi. Bahkan penguasa kota menoleransi keluarga Bai. Kamu bajingan, berani mengalahkanku. Berlututlah segera dan buang tanganmu, atau aku akan membunuh anjingmu hari ini. Baguslah Baile tidak mengatakan ini. Setelah dia mengatakannya, itu benar-benar membuat Tan Yun kesal. Mati untukku. Tan Yun yang marah membungkuk dan menjambak rambut Baile dengan tangan kanannya, lalu memukulnya dengan keras ke tanah. Tidak, jangan. Bailer merasakan ketakutan yang dalam, dan suara histeris membunuh babi tiba-tiba berhenti. Bang! Darah terciprat, tulang patah berhamburan kemana-mana, dan kepalanya berubah menjadi genangan darah. Bang! Tan Yun menendang tubuh tanpa kepala Baile dan melambaikan tangan kanannya. Peng Zuli menyelubungi tubuh tanpa kepala itu. Tubuh tanpa kepala itu segera pecah berkeping-keping dan berubah menjadi hujan berdarah, tanpa meninggalkan tulang. Diam! Setelah kerumunan di sekitar menjadi sunyi senyap, suara pasang terdengar. Ya Tuhan, siapa pria ini? Berani membunuh Tuan Muda Bai San. Ya, Tuan Muda Bai San adalah tuan dari keluarga Bai dan anak kecil yang paling penyayang. Orang ini akan sial. Dia akan ditarik keluar dari tulangnya oleh Tuan Kulit Putih. Petik 2. Ketika orang-orang berbicara, Tan Yun telah menggunakan tembus pandangnya untuk melayang di atas jalan-jalan yang penuh warna dengan aliran udara yang tidak terlihat, terbang sampai ke kedalaman kota suci. Di hati Tan Yun, membunuh Baile hanyalah kepentingan kecil terlebih dahulu. Yang dia inginkan adalah membiarkan keluarga Bai menghancurkan keluarga. Hanya 3 jam kemudian, berita bahwa tuan muda ketiga dari keluarga Bai terbunuh telah menyebar ke sebagian besar kota suci terkemuka. Ketika berita itu sampai di Gedung Putih,
pemilik keluarga kulit putih, Bai Dingtian, dia marah. Dia akan menemukan Tan Yun di kota dewa terkemuka. Saat malam tiba, di bawah langit yang redup, Tan Yun terbang dan jatuh di kaki gunung. Ini dia. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, segumpal jalan bumi dan kekuatan suci menyembur keluar dari tubuhnya. Segera, dia mengebor ke gunung. Setelah berjalan puluhan ribu kaki ke dalam gunung, Tan Yun membuka sebuah gua dan mempersembahkan Menara Raja Harapan. Setelah memasuki lantai pertama Menara Panjun, saya menemukan bahwa wanita Yu Yun Si menatap diri mereka sendiri dengan cemas. Tan Yun, apakah sulit bagi kita untuk meninggalkan Dongsu Senyu? Yu Yun Si tampak khawatir. Yah, sulit untuk pergi. Tan Yun menepuk bahu Yu Yun Si yang harum dan bertanya, apakah kamu rindu rumah? Aku tidak ingin keluarga itu bersamamu, kata Yu Yun Si, yang ingin mengetahui identitasnya. Aku hanya ingin bertanya pada tuan dan kakekku tentang sesuatu. Tan Yun berkata, jangan khawatir, aku akan membawamu keluar dari wilayah ilahi Dongsu dengan selamat. Yah, aku percaya padamu. Yu Yun Si menekankan. Tan Yun, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Suan Yuan Rou bertanya. Aku belum memikirkannya. Tan Yun bertanya, apakah Anda punya saran? Saya punya beberapa. Suan Yuan, mata lembutnya berkilauan. Rower, kata Tan Yun. Orang-orang memandang Suan Yuan Rou dan menjawabnya. Suan Yuan Rou merenung sedikit, Tan Yun, sudah 180.000 tahun sejak kamu membunuh putra Fucha Su dan putra mahkota dinasti Dongzu Su. Sekarang, suasana membunuhmu tidak berkurang, tetapi meningkat. Ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat melarikan diri dari Dongzu Shenzong sama sekali. Karena kamu memiliki pagoda Panjun yang dipersembahkan oleh pemimpin Istana Fang, dan kamu memiliki cukup batu leluhur dari Sekte Dewa Dongzu untuk membukanya, lebih baik kita berlatih dengan tenang. Ketika Anda menyentuh penghalang kerajaan Tao, seberangi perampokan di sini dan beritahu Kaisar Dongzu bahwa Anda masih berada di wilayah ilahi Dongzu. Biarkan mereka mengepung dan membunuhmu. Pada saat ini, kamu akan terus menutup pintu sampai kamu dipromosikan ke kesempurnaan besar wilayah raja. Kalau begitu, jangan lewati perampokan lagi. Tan Yun berkata, Ruer, lanjutkan. Sehat. Mata lembut Suan Yuan dingin, pada saat itu, aduk dinasti leluhur Dongsu, dan kemudian ambil kesempatan untuk pergi. Tan Yun berpikir dan berkata, ikuti saja tindakan pencegahan yang dilakukan Ruer. Selanjutnya, kami akan terus menutup pintu kami. Pada saat ini, hanya Ji Yuyan, yang masih berada di wilayah Raja Leluhur, yang menunjukkan sentuhan kesuraman di matanya yang indah. Ah! Ji Yuyan tiba-tiba mengeluarkan suara yang memesona, tapi dia dipeluk oleh Tan Yun. Dia memeluknya di depannya dan berkata sambil berpikir, aku tahu, kamu juga ingin menerobos dunia dan mengikuti wilayah Subing. Tapi kamu tidak bisa selamat dari perampokan. Kamu benar-benar dirugikan. Karena Ji Yuyan tidak berbakat seperti Tan Yun, begitu dia melintasi perampokan, kemungkinan Kaisar Dongsu, Kaisar Beizu, Kaisar Nanzu dan Huyan Zhang akan melihat penampilannya dan bahkan tempat dia melintasi perampokan. Karena itu, dia tidak bisa mengambil risiko ini. Ji Yuyan menggelengkan kepalanya, meringkuk di pelukan Tan Yun dan berkata dengan lembut, aku tidak bersalah. Bagaimanapun, kamu dan saudara perempuanmu akan melindungiku di masa depan. Setelah itu, Yuyan berdiri berjinjit, mencium Tan Yun dan berkata, aku tidak akan memasuki Menara Wangjun. Aku tidak diam. Waktu di dalamnya sangat lama. Aku akan menunggumu di gua. Diam. Kemudian, selain Ji Yuyan, Tan Yun dan yang lainnya memasuki Menara Wangjun. Para wanita tersebar di ruang kultivasi di lantai pertama dan kedua, dan Tan Yun sendirian di satu-satunya ruang kultivasi di lantai 3. Setelah memasuki ruang kultivasi, Tan Yun menemukan bahwa nyala api Hongmeng dan nyala es Hongmeng hari ini telah mencapai ketinggian 20 juta kaki. Tak lama, api dengan atribut api dan atribut es dapat ditelan. Tan Yun duduk bersila,
memejamkan mata dan mulai melahap ki leluhur yang luas di Menara Raja Harapan. Waktu berlalu cepat. 33.000 tahun telah berlalu sejak dunia luar. Janin Dewa Tao Hongmeng kedua akhirnya mengembun di Menara Panjun dan kolam Tan Yunling, dan telah memasuki alam ganda Taoisme dan Dewa. Ketika Tan Yun membuka matanya, dia melihat bahwa api Hongmeng dan api es Hongmeng telah menelan api dan berubah menjadi hati dan es ungu. Hati ungu dalam gaun pendaratan ungu berkata sambil tersenyum, "Tuan, orang-orang sekarang sukses besar dari Ordo Suci Tao." Bagus, sangat bagus. Tan Yun tampak bersemangat. Anda tahu, sekarang nyala api Hongmeng dapat langsung membakar peralatan suci kelas atas menjadi ketiadaan. Tuan, pelayan perempuan sudah menjadi puncak tingkat Sein Tao. Binger masih dingin. Ya, sangat bagus. Dia tahu bahwa nyala api es yang luar biasa di puncak Ordo Suci Tao dapat melelehkan peralatan suci Tao terbaik menjadi ketiadaan dalam sekejap. Selain itu, Anda harus tahu bahwa hanya ada bejana leluhur Tao dan bejana leluhur Tao tertinggi yang tersisa di atas bejana suci Tao terbaik. Selain itu, melihat seluruh alam leluhur tertinggi, tidak ada banyak senjata leluhur Tao tertinggi. Ini menunjukkan betapa kuatnya api Hongmeng dan api es Hongmeng. Tuan, tolong diam. Aku tidak akan mengganggumu. Bing Er berubah menjadi sinar cahaya dan mengebor ke telapak tangan kiri Tan Yun. Hihi, Zixin tidak mengganggu tuannya lagi. Zixin tertawa dan menghilang begitu saja dan kembali ke telapak tangan Tan Yun Yu. Tan Yun tersenyum, lalu memejamkan matanya, mencapai ketenangan pikiran, mengesampingkan pikirannya dan mulai menutup. Untuk protos lain, semakin tinggi levelnya, semakin lambat terobosannya. Setelah mencapai level tertentu, tidak mungkin untuk meningkatkan level hanya dengan menutup. Tetapi untuk orang seperti Tan Yun yang memiliki bakat serba bisa, hanya butuh waktu yang cukup untuk meningkatkan ranah. Oleh karena itu, 80 juta tahun yang lalu, melihat seluruh alam leluhur tertinggi, alam tertinggi adalah alam Kaisar Dao. Setelah sekian lama, Kaisar Dongzu dan talenta lainnya melintasi alam suci Dao dari alam Kaisar Dao dan memasuki alam leluhur Dao. Hingga saat ini, tidak ada seorang pun di alam leluhur tertinggi yang telah menembus alam Daozu dan melangkah ke alam Daozu tertinggi yang mempesona. Dengan berlalunya waktu dan waktu eksternal, setelah 34.000 tahun, Tan Yun memadatkan janin Dewa Tao Hongmeng ketiga dan mempromosikan 3 alam Tao dan Tuhan. Selanjutnya, butuh 34.000 tahun lagi untuk mempromosikan 4 tingkat Tao dan alam ilahi. Butuh 35.000 tahun untuk berhasil naik ke tingkat kelima Dao Shenjing. Butuh 36.000 tahun untuk memasuki 6 tingkat Tao dan Tuhan. Butuh 37.000 tahun untuk memasuki 7 tingkat Tao dan Tuhan. Butuh 38.000 tahun untuk melangkah ke alam 8 lipat Tao dan Tuhan. Butuh 40.000 tahun untuk melangkah ke 9 tingkat Tao dan Tuhan. Butuh 43.000 tahun untuk akhirnya menerobos dan naik ke kesempurnaan besar dari alam Tao. Akhirnya, butuh lebih dari 46.000 tahun untuk menyentuh penghalang kerajaan. Berdengung. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Dunia luar hanya bertahan selama lebih dari 340.000 tahun, dan dia telah menyentuh penghalang kerajaan raja. Hahaha. Sangat bagus. Setelah kegembiraan, Tan Yun tidak segera memilih untuk menyeberang perampokan, tetapi memutuskan untuk mengolah tubuh Hongmeng Ba terlebih dahulu. Menurut Tan Yun, hanya dengan membuat tubuh kuat kita bisa mengurangi bahaya perampokan. Keluar. Ketika Tan Yun berpikir, kekosongan itu seperti riak air, bola cahaya berwarna-warni terbang keluar dari tengah alisnya dan menggantung di depannya. Tan Yuning menahan napas dan bermeditasi. Dia datang ke bola cahaya berwarna-warni dari galaksi dan berdiri dengan bangga. Asal abadi, telan untukku. Tiba-tiba, di langit berbintang yang luas, sumber abadi yang luar biasa, seperti naga raksasa yang terbang di langit berbintang, dengan cepat mengelilinginya. Kemudian, untaian asal abadi secara mimpi terpisah dari naga, mengebor ke alis Tan Yun, dan mulai menghaluskan daging dan darahnya,
otot dan tulangnya, 8 meridian aneh, 5 organ zang, dan berbagai organ di seluruh tubuh. Proses pendinginan sangat panjang, tetapi tidak menyakitkan. Di luar waktu, tepat 11.000 tahun kemudian, Tan Yun, duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan momentum tak terlihat merobek kekosongan seluruh ruang kultivasi. Mata bintangnya yang mempesona mengungkapkan kesombongan dari semua hal. Tan Yun melompat dan merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sangat bersemangat. Meskipun Tan Yun tidak tahu seberapa kuat dia sekarang untuk menantang di luar levelnya, dia secara konservatif memperkirakan bahwa dengan kekuatan kesempurnaan besar alam Tao, dia cukup untuk membunuh yang kuat dari kesempurnaan besar alam Tao. Sekarang, Tan Yun Hong telah menyelesaikan kultivasi puncak tingkat Dewa Tao, dan memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak Tao terbaik dengan tangan kosong. Jika Tan Yun memadatkan baju besi Tao Hong Meng, kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia dapat menghancurkan senjata kekaisaran Tao terbaik dengan tangan kosong. Ledakan. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun membuka pintu. Saat berikutnya, dia muncul di gua di luar menara Panjun. Tan Yun menemukan istrinya Ji Yuyan. Dia tidak tahu harus berpikir apa dan terganggu. Dia maju ke depan dengan tenang, memeluk Ji Yuyan dari ring belakang, dan berbisik, "Bagaimana menurutmu?" Ah! Ji Yuyan terkejut, berbalik untuk mencibir mulut kecil Yan Tao dan berkata dengan tidak puas, "Suamiku, kamu jahat dan dengan sengaja menakut-nakuti orang lain." Tan Yun tersenyum dan menempelkan bibirnya di telinga Yuyan. "Ketika saya kembali dari perampokan, saya akan memberitahu Yaner saya apa yang buruk." "Suamiku, pergilah ke perampokan," Yuyan malu-malu. "Jangan khawatir, mari kita lewati perampokan besok." Tan Yun berkata, melambaikan tangan kanannya dan mengatur perbatasan di luar menara Wangjun. Dengan bisikan Yuyan, Tan Yun yang sombong menekannya ke tanah. Setelah seharian penuh, Yuyan mengatur pakaian dan jubah Tan Yun dengan senyum puas namun penuh kasih dan berkata, "Suamiku, berhati-hatilah saat melintasi perampokan." "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak tahu seberapa kuat suamimu?" "Suamiku, kamu nekrotik. Orang akan mengabaikanmu seperti ini." Setelah Ji Yuyan pura-pura marah, dia memperingatkan, "Suami, meskipun sudah 350.000 tahun sejak kamu membunuh Tuan Muda ketiga dari keluarga kulit putih, aku masih khawatir kamu ditemukan oleh orang-orang di kota dewa terkemuka ketika kamu dirampok." Tanpa menunggu kata-kata Yuyan, Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan padanya, "Yuyan, jangan khawatirkan aku. Ketika aku berada di 9 tingkat wilayah Tao, aku bisa membunuh putra mahkota dinasti Dongzu Su dan 16 putra kerajaan. Fucha Sudan melarikan diri dengan sukses. Jangan katakan bahwa saya tidak akan ditemukan ketika saya melewati perampokan. Bahkan jika saya ditemukan, saya tidak percaya. Siapa yang bisa membawa saya ke kota dewa terkemuka?" "Yah, kamu harus lebih berhati-hati. Aku akan menunggumu kembali," Yuyan berkata dengan penuh kasih sayang. "Yah, aku akan pergi." Tan Yun meraih pipi Ji Yuyan dan mencium bibirnya, lalu berbalik dan menghilang ke dalam gua. Berdengung. Pada saat berikutnya, Tan Yun keluar dari udara tipis dengan riak di kehampaan antara gunung dan sungai jauh di kota dewa terkemuka. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya secara ekstrim. Setelah tidak menemukan siapapun di sekitarnya, dia terbang ke utara selama 3 hari dan tiba di sebuah lembah. Bencana hidup dan mati Raja Tao abadi, ayolah, aku sudah lama menunggu hari ini. Semangat juang Tan Yun mengilhami penghalang kerajaan Raja Tao. Tiba-tiba, langit biru, yang awalnya cerah sejauh ribuan mil, ditelan oleh awan gelap seperti sungai yang bergulir. Hanya dalam beberapa saat, langit dalam radius puluhan ribu abadi ditelan oleh awan gelap. Merengek. Saat angin bertiup, perampok langit seperti gedung pencakar langit piton berlayar melalui awan gelap, terkadang mencuat dari awan dan terkadang menyelinap ke awan gelap, yang sangat mengejutkan. Berdengung. Meskipun perampokan langit belum datang,
napas mengerikan yang dikeluarkan di perampokan langit telah membuat bagian atas kosong Tan Yun Tou dipenuhi dengan celah jaring laba-laba, seolah-olah kekosongan itu akan runtuh kapan saja. Ledakan. Pada saat berikutnya, bencana puluhan ribu kaki dan puluhan ribu kaki berlari melalui kehampaan dan tiba-tiba datang ke Tan Yun. Hong Meng Bati. Sosok Tan Yun melonjak hingga 180.000 kaki, seperti gunung yang berdiri di antara langit dan bumi. Saat tubuh Tan Yun Hong Mengba memasuki puncak tingkat Dewa Tao, ukuran tubuhnya telah melonjak hingga 180.000 kaki. Armor Jalan Hong Meng. Tan Yun minum dalam-dalam, dan kekuatan Hong Meng yang luar biasa menyembur keluar dari tubuhnya. Pasukan Hong Meng dengan cepat mengembun menjadi baju besi Tao Hong Meng. Dengan suara yang mengejutkan, bencana alam setinggi puluhan ribu kaki menghantam dada Tan Yun. Hancurkan aku. Tan Yun tiba-tiba membungkuk, dan kemudian, sebuah peti, segera, perampokan di dada itu dihancurkan oleh kekuatan rebound dada Tan Yun. Haha, hidupku terserah padaku, bukan dari surga. Bahkan surga tidak bisa mengambil nyawaku. Dalam tawa mendominasi Tan Yun, perampokan lain dengan kekosongan runtuh datang ke Tan Yun lagi. Mengaum. Tan Yun mengeluarkan binatang buas seperti auman, mengangkat sepasang tangan raksasa pencakar langit, memegang naga seperti bencana di tangannya dan merobeknya. Pada saat yang sama, dinasti leluhur Dongzhou, Dongzhou Zundian, duduk bersila, Kaisar Agung Dongzhou tiba-tiba muncul dengan gambaran yang sangat kabur di benaknya. Dalam gambar, seorang raksasa merobek bencana alam dengan tangan kosong. Suara mendesing. Tidak baik. Wajah Kaisar Agung Dongzhou berubah dengan liar. Dia bangkit dan menunjukkan warna yang sangat luar biasa di matanya yang keruh. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya lebih dari 300.000 tahun sejak perampokan terakhir Protos kuno abadi ini. Bagaimana dia bisa merampok lagi dalam waktu sesingkat itu? Begitu dia berhasil dalam perampokan kali ini, dia akan dipromosikan ke kerajaan raja. Memikirkan hal ini, setelah keterkejutan Kaisar Dongzhou, amarahnya membakar setiap saraf di tubuhnya. Dia lebih marah ketika dia berpikir bahwa putranya telah terbunuh selama bertahun-tahun, tetapi Protos kuno yang abadi bersembunyi di wilayah Dewa Dongzhou, dan dia tidak dapat menemukannya. Dengan kemarahan yang tak ada habisnya, Kaisar Dongzhou tiba di Dongzhou Shenzong melalui terowongan ruang waktu yang sangat besar dan memberitahu Fu Chasu bahwa Protos kuno yang abadi sedang melintasi perampokan. Fu Chasu sangat marah. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Setelah Fu Chasu memanggil semua pejabat tingkat tinggi, fitur wajahnya berubah dan ganas seperti hantu. Tuanku memberitahumu kelompok sampah ini, kejahatan yang tersisa sekarang sedang melalui perampokan. Apakah kamu buta? Mengapa kamu tidak dapat menemukannya selama ribuan tahun? Petik 2. Di hadapan kemarahan Fu Chasu, semua pemimpin senior takut ke tanah, dan mereka juga dirugikan. Karena banyak pejabat tinggi telah mencari Tan Yun siang dan malam selama hampir 300.000 tahun, tetapi mereka masih belum menemukannya. Suzerain, tenanglah. Xiang Yu mengumpulkan keberanian dan berkata dengan gemetar, Suzerain, dalam lebih dari 300.000 tahun, kita hampir mencari wilayah ilahi Dongzhou, tapi apa? Fu Chasu menyela, dan apa maksudmu? Xiang Yu menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Itu semua sampah. Fu Chasu meraung, apa yang kamu lakukan satu persatu? Keluar dari pintu sekte dan temukan dia. Pergi. Mendengar pidato tersebut, para pejabat tinggi buru-buru meninggalkan aula pernikahan, meninggalkan Dongzhou Shenzong lagi, dan tanpa tujuan mencari Tan Yun. Di hati para pemimpin tingkat tinggi ini, mereka telah berkali-kali memarahi leluhur Tan Yun selama 18 generasi. Selama ratusan ribu tahun terakhir, karena Tan Yun, mereka tidak dapat mengingat berapa kali mereka telah dimarahi oleh Patriark. 1,5 tahun kemudian, di aula kekaisaran, Kaisar Agung Dongzhou memandang Fu Chasu dan menghela nafas, saudara ipar, gambar penyeberangan dan perampokan Protos kuno abadi yang terkutuk telah benar-benar menghilang. Itu harus menjadi keberhasilan perampokan dan promosi wilayah raja. Bang!
Fuchasu sangat marah dan menghancurkan meja giok dengan telapak tangannya. Dia tidak berdaya. Dia hanya bisa mengaum dan melampiaskan amarahnya.